Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata Ardelia Pratiwi dengan NIM 222410101022 kelas Data Mining A. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas LKM 5 Data Mining tentang Kamins yang telah saya kerjakan gitu. Jadi, Kamins ini merupakan salah satu algoritma clustering untuk menganalisis data yang tujuannya itu untuk mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan kesamaannya. Nah, di LKM ini ada beberapa soal sebelum mengerjakan langkah pertama yang harus kita lakukan itu mengimport beberapa library yang dibutuhkan seperti import pandas untuk mengolah datanya, kemudian import matplotlib untuk memvisualisasikan datanya nanti. Nah, di sini kita juga menggunakan library sklearn, yaitu from sklearn preprocessing import minmax sklearn itu untuk menormalisasikan minmax-nya gitu. Dan di sini ada form sklearn cluster import Kamins itu atau algoritma yang akan digunakan di LKM ini gitu. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan data setwetter ke dalam Google Colabs ini dengan cara yang manual, dimasukkan ke dalam sini gitu. Di sini kita pakai pandas, terus juga pakai read ya buat ngebaca datasetnya scale Twitter ini. Nah, ini petnya udah dikopas juga di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika dijalankan ada date, precipitation, temmax, temmin, when, dan juga weather gitu. Di sini kan ada kelas weather ya. Nah, kita tuh perlu ngehapus kelas weather ini karena berbeda dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi itu kelasnya itu udah jelas, udah diketahui gitu. Buat model datanya itu buat kelas data yang lain kayak gitu. Nah, kalau clustering sendiri itu kelasnya itu belum diketahui. Jadi kita perlu mengelompokkannya sendiri tanpa mengetahui nama dari kelasnya. Jadi yang diperlukan hanya atributnya saja, kayak gitu. Caranya dengan di sini mendefinisikan atribut yang mau diambil dari dataset setwetter itu. Di sini ada precipitation, temmax, temmin, dan juga wine. Itu ya. Udah dipilih, udah indeksnya. Terus data frame setwetter head itu untuk nampilin beberapa baris pertama dari data frame yang telah difilter. Nah, jadi ini merupakan outputnya gitu. Kemudian di soal pertama itu kita diminta untuk menormalisasi dataset setwetter menggunakan normalisasi minmax gitu. Nah, minmax itu untuk membuat nilai atribut rentangnya itu mulai 0 sampai dengan 1 gitu. Jadi normalisasi ini penting karena clustering Kamins itu sangat sensitif ya sama satuan. Jadi misalnya ada satuan yang beda gitu, nanti outputnya itu bakal beda. Jadi perlu dinormalisasikan dulu. Oke, ini kita masuk ke source code-nya. Jadi scalar minmax. Jadi ini pakai metode minmax yang disimpan pada variabel scalar. Jadi di sini tiap iterasinya itu tiap atributnya for arc in arc list. Kemudian metode scalar fit transform ini untuk ngecek tiap atributnya dan mentransform ke setwetter.head ini. Nah, ketika dijalankan outputnya itu rentangnya adalah 0 sampai dengan 1 kayak gitu. Dan di sini aku caranya ngecek itu kayak gini. Apakah dia udah rentangnya 0 sampai dengan 1 itu pakai scale setwetter. Nah, di sini aku ngambil contohnya itu
min ya, di sini pakai atribut precipitation, precipitation kayak gitu. Nah, di sini udah 0 berarti udah benar ya. Gitu. Nah, eh, lalu di soal yang kedua, kita diminta untuk menampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi, di sini pakai matplotlib, terus pakai PLT subplot 2,2 fixes 16 10. Jadi bakal dibagi jadi 4 plot, ada di atas 2 sama di bawah 2 kayak gitu dengan ukuran 16 kali 10 kayak gitu. Nah, yang pertama itu di pojok atas itu ada precipitation sama Tmax gitu. Jadi di sini X-nya itu punyanya Precipitation, Y-nya itu punyanya Tmax. Terus di sini title-nya ini ya, Precipitation Tmax kayak gitu. Nah, ini labelnya, ya ini labelnya Precipitation untuk X, yang Y punyanya Tmax gitu. Nah, kalau yang ini untuk Temin sama Wine gitu ya. Langkah-langkahnya sama kayak yang di atas tadi. Nah, ini penempatannya untuk di pojok kanan yang atas. Hmm. Nah, ini pojok kanan yang atas sudah terlihat ya di outputnya ini. Terus, selanjutnya yang ketiga ini ada precipitation sama temin. Kalau tadi temax, yang ini temin. Sesuai sama yang diminta sama LKM. Nah, ini juga ada temax sama wen. Langkah-langkahnya sama tadi kayak yang di atas. Nah, terus ini kalau dijalankan ini outputnya kayak gini jadinya. Nah, eh ini ada soal ketiga sama soal keempat ya. Jadi di soal ketiga ini kita diminta untuk mengklasterin dataset situator dengan K3, 2, dan 4. Nah, di soal yang keempat kita disuruh menentukan klaster terbaik ketika dilakukan dengan analisis elbow method kayak gitu. Oke. Nah, di sini yang pertama eh apa namanya? Cummins model Cummins. Kita perlu manggil algoritma dari scalar yang disimpan di Cummins. Lalu model itu di plotting kayak gini. PLT subplot 3 fix size 7 14, ukurannya 7 kali 14 ya. Nah, plottingnya itu dibagi jadi 3 untuk eh klaster 2, klaster 3, dan klaster 4 kayak gitu. Nah, eh setelah di klaster ini kita ngelatih pakai fit dan ngeprediksi. Ini caranya klaster Cummins fit predict situator yang diprediksi adalah precipitation sama Tmax gitu ya. Lalu eh yang di plotting itu yang X-nya ini punyanya Precipitation, yang Y-nya itu punyanya Tmax gitu. Terus yang C cluster ini maksudnya itu jadi sejumlah warnanya itu bakalan muncul sesuai sama klasternya. Terus yang ini AX0 scatter Cummins model cluster centers, 0 Cummins model cluster center 1 maker D Z150 alpha 8. Itu maksudnya itu untuk nampilin centroidnya, di mana jika kita panggil Cummins model yang punya properti cluster center itu bakal menampilkan array 2 dimensi dengan barisnya nggunain gambaran banyak cluster dengan 2 kolom, indeks yang ke 0 posisi X, indeks yang ke 1 posisi Y. Nah, ketika sudah dijalankan, maka outputnya bakalan kayak gini. Jadi, ini untuk K2, K3, dan K4. Nah, ini yang jejer genjang itu
apa namanya, K-nya kayak gitu. Apa? Centroidnya maksudnya. Centroid. Nah, di K2 ini kurang bagus ya. Dia masih jauh kayak gitu. Nah, terus di K3 udah mulai bagus, di K4 itu lebih optimal lagi. Lalu buat mengetahui eh kata terbaik dari Precipitation Time Max itu caranya kayak gini. Jadi kita gunakan perulangan di tiap klasternya pakai klaster 1 sampai dengan 10. For K in rank 1-10, Cummins model Cummins dan cluster K fit seed water precipitation time max. Nah, apa namanya? Tiap klasternya itu bakal diambil inertia yang udah dimasukkan ke list. Selanjutnya di plotting. Habis di plotting pakai PLT plot trend 1 sampai dengan 10 ini kita kasih nama, di title-nya adalah Cummins Inertia Elbow Methods kayak gitu. Terus labelnya ini X-nya itu punya number of cluster, Y-nya inersinya kayak gitu. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, yang paling bagus ini di 5 ini. Gitu deh. Oke, selanjutnya di apa? Temin sama wine, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Yang beda paling cuman ya sama lah, cuman ini kalau duanya, kalau K2 ya 2, K3 3, K4 berarti 4 gitu. Nah, ketika dijalankan itu outputnya itu kayak gini. Ini centroidnya. Terus kata terbaiknya menggunakan elbow methodnya itu ada di ini 4, K4. Terus ini untuk yang precipitation sama temin. Ya, langkah-langkahnya ya tetap ya sama kayak tadi yang di atas. Ini outputnya. Terus apa namanya? Elbow methodnya, kata terbaik elbow methodnya itu di sini ada 4 K4 ya. Yang lebih optimal bisa dilihat dari outputnya. Terus yang ini punyanya Temax Wine. Ini outputnya. Dan ini K terbaiknya pakai elbow methodnya. Di sini ada K4 juga gitu. Nah, tadi di soal di atas tadi udah clustering, apa namanya, menampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, kalau di sini di soal nomor 5 kita diminta untuk menampilkan scatter plot setelah di clustering kayak gitu. Jadi yang pertama itu kita perlu menginisialisasi dulu Cummins-nya, Cummins model Cummins dan cluster sama dengan 3 untuk kelompokin data ketiga cluster kayak gitu. Selanjutnya cluster Cummins model fit predict eh, pres, eh, precipitation, Tmax, Tmin, dan juga Wine. Jadi ngelompokin berdasarkan ini ya, atribut yang ini. Gitu. Terus hasilnya itu bakal ditambahkan di kolom baru Water cluster. Fig PLT subplot 2 fixes 1610 itu buat ini plotnya ada 2 baris, 2 kolom dengan ukuran 16 kali 19. Nah, selanjutnya itu looping untuk kombinasi fitur untuk tiap kombinasi data dari masing-masing cluster itu diplot dalam cluster plot. Setiap cluster ini diberi label yang berbeda gitu. Nah, ini untuk penempatannya tiap kombinasi clusteringnya
Lalu ketika dijalankan pakai plt.show itu hasilnya bakalan kayak gini. Beda ya sama yang apa namanya? Sebelum di clustering. Ini belum di clustering dan yang ini yang sudah di clustering. Ini di sini ada klasternya, klaster 0, 1, 2, ada centroidnya juga kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita juga diminta buat nganalisis perbandingan sebelum dan sesudah clustering. Jadi, sebelum clustering itu hanya memiliki scatter plot biasa yang menunjukkan titik-titik tanpa pembagian atau klasterisasi. Nah, setelah di clustering, kita tuh bisa lihat datanya udah terorganisir menjadi cluster eh, atau kelompok yang berbeda-beda, menunjukkan cluster yang lebih optimal. Terus, K terbaik itu dilakukan kita berdasarkan analisa tadi ya di soal terakhir itu ada eh, ini salah satunya cara cari K terbaiknya itu. Nah, ketika udah dianalisa ternyata K terbaik itu adalah keempat karena strukturnya itu paling efisien dan juga optimal kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya hmm, ada hasil dan analisa. Bentar. Nah, untuk hasil dan analisa, jadi normalisasi min-max itu tujuannya untuk mengubah nilai pada angka dalam dataset menjadi flat dengan range 0 sampai 1 yang tujuannya mempermudah clustering. Nah, scatter plot sebelum clustering menunjukkan tidak ada hubungan yang jelas antar variabel, titik tersebut tidak jelas, dan korelasi yang signifikan antar variabel itu juga nggak jelas kayak gitu. Dengan clustering K2, K3, dan K4 menunjukkan kalau K2 itu jelas dan K3 serta K4 itu lebih optimal. K2 jelas, eh, ini K2 itu maksudnya ya biasa aja, terus K3 lebih baik, K4-nya itu lebih optimal kayak gitu. Dan habis setelah jelas, nah setelah diklasterisasi kita dapat melihat pola yang tidak terlihat pada scatter plot sebelum diklasterisasi. Nah, hasil dari scatter plot setelah diclustering pada ini ini bisa dibaca sendiri ya. Ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, intinya adalah kesimpulannya itu bahwa analisis dataset scatter Wiktor itu menggunakan kalau pakai clustering itu bisa membantu untuk melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat pada scatter plot. Sebelum di clustering, scatter plot itu menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antar variabel. Nah, ketika sudah di clustering, baru tuh terlihat perbedaannya. Jadi, clustering itu dapat membantu dalam menemukan pola yang tersembunyi dalam data yang tidak terstruktur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.